Kamu sholat tiap hari, aku juga dulu rajin ke masjid. Tapi apa hasilnya? Apa Tuhan kasih kita beras tiap kali kamu selesai salam? Subscribe dulu ya, baru lanjut lagi nontonnya. Gila, rasanya aku nggak kuat kalau harus begini terus tiap hari, Dot. Kamu lihat sendiri, punggungku rasanya sudah mau patah. Tangan ini sampai kapalan, pecah-pecah kena semen setiap hari, sampai perihnya tembus ke tulang. Tapi hasilnya apa? Bayaran kita cuma segitu-gitu saja. Itu pun sering nunggak, nggak jelas kapan cairnya. Sabar, Riz. Namanya juga kita kuli, yang modalnya memang cuma otot. Kalau mau enak ya duduk di kantor pakai AC, bukan ngaduk semen di bawah matahari terik begini. Sabar? Sampai kapan, Dot? Aku sudah kerja seperti kuda dari subuh sampai maghrib, tapi uang yang dibawa pulang cuma cukup buat makan sehari. Anakku di rumah butuh susu, kontrakan juga sudah ditagih terus sama yang punya. Aku capek, Dot. Kadang aku berpikir, nyari rezeki kok begini amat susahnya. Aku sudah banting tulang sampai mau mati, tapi dunia seolah-olah nggak mau lihat usaha kita. Rasanya tidak adil. Ya mau bagaimana lagi, Riz. Memang sudah nasibnya kita begini. Kita jalani saja apa yang ada. Nasib? Aku nggak percaya nasib harus sesakit ini, Dot. Orang seperti kita ini cuma dianggap alat, Dot. Habis tenaga kita diperas, kita dilupakan begitu saja. Aku benar-benar sudah di titik jenuh. Rasanya aku ingin berhenti saja dari semua ini. Besok aku nggak mau masuk dulu. Aku mau izin, bilang saja aku sakit. Aku butuh waktu buat mikir. Aku harus cari cara lain, Di. Cara apapun. Karena kalau aku tetap di sini, mungkin aku bakal mati sebelum anakku sempat tumbuh besar. Dunia ini terlalu keras buat orang yang cuma modal tenaga tapi tetap nggak punya apa-apa. Sering ku lupa menyebut namamu saat hati. Baru pulang, Mas. Kamu sudah makan? Tadi di proyek cuma makan gorengan 2 biji, Siti. Ada air minum nggak? Haus banget tenggorokanku, rasa berpasir. Cuma ada ini, Mas. Teh saja sudah habis dari kemarin. Jangankan teh, Mas. Aku tadi mau masak buat kamu pulang, tapi beras di kaleng benar-benar sudah bersih. Tadi siang ibu kontrakan datang lagi, Mas. Dia nggak mau tahu lagi katanya. Kalau minggu depan kita nggak bayar cicilan tunggakan yang 2 bulan itu, kita disuruh angkut barang. Aku malu, Mas. Malu sama tetangga kalau sampai kita diusir ke jalanan. Belum lagi si Dede. Susunya tadi aku campur air putih biar kelihatan banyak, karena susunya tinggal 2 sendok. Dia nangis terus karena mungkin rasanya tawar, Mas. Iya, Siti. Aku tahu. Aku juga pusing. Di proyek tadi aku sudah tanya Mandor soal kasbon, tapi dia malah marah-marah. Katanya operasional lagi macet. Aku ini manusia, bukan robot. Tenagaku sudah habis aku peras di sana. Tapi uangnya seperti nggak pernah sampai ke tangan kita. Terus kita harus bagaimana, Mas? Aku sudah coba irit-irit. Baju-baju lama sudah aku jual ke loakan kemarin. Cuma buat beli telur sebutir buat makan anak kita. Sekarang benar-benar habis. Kita nggak punya apa-apa lagi buat dijual. Apa kita harus ngutang lagi ke warung depan? Mereka sudah nggak mau kasih, Mas. Catatan nama kita di sana sudah penuh 1 buku. Lalu kamu mau aku bagaimana, Siti? Mencuri? Merampok? Aku sudah kerja sampai tulangku rasanya mau lepas dari badanku. Aku pulang tiap malam dengan tangan berdarah-darah kena semen, hanya supaya kalian bisa makan. Tapi dunia ini memang gak adil. Aku juga benci keadaan ini. Aku benci setiap kali lihat kamu menangis begini. Aku benci lihat anakku harus minum susu rasa air putih. Rasanya aku gagal jadi laki-laki, gagal jadi kepala keluarga. Tapi jujur saja, kalau aku tetap jadi kuli bangunan, kita nggak akan pernah keluar dari lubang ini. Kita bakal mati perlahan-lahan di sini. Permisi Pak, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Kami dari Yayasan Panti Asuhan ingin mengetuk pintu hati Bapak untuk menyisihkan sedikit rezekinya. Kasihan anak-anak yatim di sana Pak, buat biaya makan dan sekolah mereka. Seikhlasnya saja ya Pak. Sedikit rezeki?
Kamu bilang sedikit rezeki? Kamu lihat aku sekarang, Mas. Kamu lihat rumah kontrakannya hampir rubuh ini. Kamu lihat mukaku. Apa aku kelihatan seperti orang yang punya rezeki lebih buat dibagi-bagikan? Ya mohon maaf, Pak. Kami cuma menjalankan amanah. Sedekah itu kan tidak harus banyak, Pak. Sedikit pun kalau ikhlas pasti diganti sama yang di atas. Kan kasihan anak-anak panti itu, Pak. Mereka nggak punya orang tua. Halah, berhenti bicara soal kasihan sama aku. Kamu bilang mereka kasihan karena nggak punya orang tua. Terus siapa yang mau kasihani anakku di dalam? Anakku punya bapak, tapi bapaknya nggak bisa beli susu. Apa itu nggak lebih kasihan daripada anak panti yang tiap hari pasti ada saja orang kaya datang kasih makan? Kalian ini enak banget ya, tinggal jalan, bawa kotak, pasang muka sedih, terus minta-minta. Aku ini kuli, Mas. Aku angkut semen sampai kulitku mengelupas cuma buat dapat recehan yang bahkan nggak cukup buat bayar utang. Terus sekarang kamu datang ke sini, ke orang yang lagi kelaparan buat minta duit. Logikamu di mana? Harusnya aku yang kamu kasihani. Harusnya kamu yang kasih kotak itu ke aku. Aku sudah mau gila mikirin besok makan apa. Dan kamu masih sempet-sempetnya ceramah soal pahala di depan mukaku. Pergi kamu, bawa kotak itu jauh-jauh sebelum aku pecahkan di depan kamu. Iya, Pak. Maaf, Pak. Saya permisi. Maaf kalau Bapak tersinggung. Gampang banget. Cuma modal kotak sama omongan manis, orang-orang disuruh keluar duit. Kenapa aku harus sesusah ini kerja jadi kuli, kalau ternyata orang lebih gampang buka dompet buat kotak kardus daripada buat orang yang bener-bener kerja keras? Mau apa kamu, Siti? Ya, mau sholat Isya, Mas. Tadi kan aku ketiduran pas nidurin si Dede. Kenapa, Mas? Sudah, nggak usah. Buang-buang waktu saja. Kamu simpan saja mukena itu. Lipat lagi sajadahnya. Nggak ada gunanya kamu sujud malam-malam begini. Mas, ini bicara apa? Sholat itu kewajiban, Mas. Kamu lagi capek ya? Sini duduk dulu. Jangan bicara yang enggak-enggak. Aku nggak bicara yang nggak-enggak, Siti. Aku bicara kenyataan. Kamu lihat hidup kita. Kamu sholat tiap hari. Aku juga dulu rajin ke masjid. Tapi apa hasilnya? Apa Tuhan kasih kita beras tiap kali kamu selesai salam? Apa uang kontrakan tiba-tiba lunas karena kamu rajin doa? Enggak, Siti. Aku ini sudah mau gila banting tulang sana-sini. Tapi kita tetap saja melarat. Kamu mau minta apa lagi sama Tuhan? Minta keajaiban? Keajaiban itu nggak ada buat orang miskin kayak kita. Sholatmu itu nggak bakal bisa bikin kita kaya. Nggak bakal bisa isi perut anakmu yang cuma minum air gula dari tadi siang. Mas, istighfar, Mas. Jangan begini. Kita memang lagi susah, tapi jangan sampai kita jauh dari Allah. Cuma itu yang kita punya sekarang, Mas. Harapan kita cuma di situ. Harapan itu palsu, Siti. Harapan itu cuma buat orang yang gak berani lihat kenyataan. Dunia ini keras. Orang-orang di luar sana bisa makan enak karena mereka bergerak, karena mereka licik, bukan karena mereka lama-lama sujud di atas kain lusuh itu. Aku capek lihat kamu berharap terus. Aku butuh uang, Siti. Aku gak butuh pahala kalau besok pagi anakku nangis kelaparan. Simpan mukenamu. Mulai malam ini, aku gak mau lihat ada yang minta-minta lagi di rumah ini. Termasuk kamu yang minta-minta sama langit. Tapi, Mas, kalau kita berhenti berharap sama Tuhan, kita mau jadi apa? Kita jadi orang yang berkuasa atas hidup kita sendiri. Besok, aku yang akan cari uang dengan caraku. Aku nggak butuh izin Tuhan buat kasih makan anak dan istriku. Kamu lihat saja besok, aku akan bawa uang yang lebih banyak daripada hasil sholatmu seumur hidup. Loh, Riz, kamu nggak pakai baju kerja? Malah rapi begini? Tadi Mandor sudah tanya. Aku bilang saja kamu masih pusing. Tapi kalau kamu kelihatan dia di sini, bisa habis kita. Aku memang sudah nggak mau kerja di sana lagi, Dot. Dan aku sarankan, kamu juga ikut aku. Buat apa kita angkut semen sampai pinggang mau patah, tapi dompet tetap saja tipis. Sini, aku tunjukkan sesuatu yang jauh lebih masuk akal. Astaga, Riz, kamu gila. Itu kan panti asuhan yang nggak ada wujudnya. Kamu mau menipu orang. Ini namanya nyari penyakit, Riz. Kalau ketahuan warga, bisa habis kita dipukuli. Siapa yang mau memukuli orang yang niatnya baik, Dot? Dengar aku. Kemarin ada orang datang ke rumahku, bawa kotak begini. Dan aku sadar satu hal. Dunia ini aneh. Kamu kerja keras peras keringat jadi kuli,
Orang nggak akan ada yang peduli. Mereka malah anggap kita sampah. Tapi, kalau kamu pasang muka sedih, pakai baju rapi sedikit, terus bawa-bawa nama anak yatim, orang bakal antre buat kasih uang ke tangan kamu. Kenapa kita harus susah-susah jadi jujur kalau jadi orang baik palsu jauh lebih menghasilkan? Ini gampang, Dot. Kita cuma butuh modal akting sebentar. Orang itu gampang simpati kalau dengar kata yatim. Mereka nggak akan cek izin yayasannya. Mereka cuma ingin ngerasa jadi pahlawan setelah kasih uang 10.000. Tapi itu uang haram, Riz. Makan uang anak yatim itu dosanya nggak main-main. Apalagi ini yatimnya saja nggak ada. Apa itu dosa, Dot? Kamu pikir Tuhan lebih senang lihat anakku mati kelaparan daripada lihat aku bohong sedikit buat beli beras? Jangan jadi sok suci, Dot. Harga diri kita sudah lama hilang di tumpukan semen itu. Coba kamu pikir, sekali putar di pasar saja, kita bisa dapat hasil yang sama dengan kerja seminggu di proyek. Tanpa perlu mandi keringat, tanpa perlu dihina mandor. Kamu mau tetap jadi budak bangunan sampai tua? Atau mau ikut aku dan pulang bawa uang banyak buat istrimu? Aku sudah capek hidup di bawah, Dot. Sekarang saatnya kita ambil apa yang seharusnya jadi milik kita. Tapi kalau ketahuan? Nggak akan. Kita pindah-pindah tempat. Hari ini di pasar, besok di terminal. Orang nggak akan curiga sama wajah seperti kita. Ayo Di, ambil tasmu. Kita tunjukkan sama dunia kalau mereka memang lebih suka ditipu daripada lihat orang jujur yang menderita. Pilihannya cuma 2. Kamu tetap di sini jadi kuliah nggak dianggap, atau ikut aku dan kita ubah nasib kita hari ini juga. Tapi aku takut, Riz. Aku nggak ikut. Ya sudahlah kalau kamu nggak mau. Biar aku tunjukin nanti ke kamu jika aku bisa sukses dengan apa yang aku lakukan ini nanti. Permisi, Bu. Maaf sekali kalau saya mengganggu kesibukan Ibu sebentar. Saya Aris, Bu, dari pengurus panti asuhan di pinggiran kota. Saya kesini bukan mau menawarkan barang, Bu. Saya cuma mau menyampaikan amanah dari anak-anak di panti yang sekarang lagi kesulitan sekali buat makan siang ini. Panti mana itu, Mas? Kok sepertinya saya baru dengar? Panti kecil, Bu. Lokasinya memang terpencil, makanya jarang tersentuh bantuan pemerintah. Jujur saja, Bu, saya kesini karena sudah bingung. Beras di gudang kami tadi pagi benar-benar habis. Saya tidak tega melihat adik-adik di sana harus nunggu sampai malam cuma buat makan nasi pakai garam. Tadi ada satu anak namanya Fatih. Dia tanya ke saya, "Pak, hari ini kita makan apa?" Saya nggak bisa jawab, Bu. Saya cuma bisa bilang kalau Gusti Allah pasti kirim orang baik buat bantu kita hari ini. Itulah kenapa saya nekat jalan sejauh ini sampai ke pasar menyisihkan sedikit saja buat isi perut mereka. Ya Allah, kasihan sekali ya. Masih ada yang sampai nggak makan begitu. Zaman sekarang kok ya masih ada panti yang susah sekali cari beras. Begitulah kenyataannya, Bu. Orang lebih banyak bantu panti besar yang sudah mewah. Tapi yang kecil seperti kami ini sering dilupakan. Saya tidak minta banyak, Bu. Seikhlasnya saja. 1.000 atau 2.000 pun sangat berarti buat nyawa mereka hari ini. Saya cuma ingin anak-anak itu nggak tidur dengan perut kosong malam nanti. Ini Mas, ambil saja. Kebetulan dagangan saya hari ini agak laris. Sampaikan salam saya buat adik-adik di sana ya. Doakan warung saya juga biar berkah. Ya Allah, Ibu. Terima kasih banyak. Ini lebih dari cukup buat beli beras beberapa karung. Ibu orang baik. Saya yakin rezeki Ibu bakal dilipat gandakan. Anak-anak pasti senang sekali dengar kabar ini. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih banyak. Gila, gampang banget. Cuma modal cerita si Fatih yang sebenarnya nggak ada, duit 100.000 langsung pindah ke tangan. 100.000. Kalau di proyek, aku harus angkut semen sampai pinggang mau copot dari pagi sampai sore, baru dapat duit segini. Ini, nggak sampai 10 menit bicara sedih-sedih, langsung cair. Ternyata benar, dunia ini memang gudangnya orang-orang bodoh yang gampang tertipu sama air mata. Buat apa aku kerja jujur kalau jadi penipu saja dihargai setinggi ini? Baru 1 orang saja sudah dapat segini. Gimana kalau aku keliling sampai sore? Bisa-bisa aku beli motor dalam sebulan. Maaf ya, Bu, doanya aku ambil, tapi duitnya buat aku saja.
Maaf Pak, mohon maaf sekali saya lancang mengganggu waktu Bapak yang sangat berharga. Saya lihat Bapak sepertinya baru selesai urusan. Saya cuma berani minta waktunya 1 menit saja Pak, hanya 1 menit. Iya Mas, ada apa ya? Ada yang bisa saya bantu? Nama saya Aris Pak, saya dari Panti Cahaya Ilahi. Sebenarnya saya malu harus begini di pinggir jalan. Tapi keadaan di panti benar-benar sudah darurat. Atap asrama anak-anak kami roboh kemarin sore karena hujan deras, Pak. Sekarang adik-adik itu tidurnya berhimpitan di ruang tamu yang sempit dan bocor. Saya sudah keliling seharian, tapi ya begitulah, Pak. Banyak orang yang curiga. Padahal saya bawa surat-suratnya. Saya nggak butuh uang buat saya sendiri, Pak. Saya cuma ingin anak-anak asuh saya bisa tidur tenang malam ini, tanpa takut kehujanan lagi. Melihat mereka menggigil itu rasanya lebih sakit daripada saya nggak makan 2 hari, Pak. Ya Allah, sampai roboh begitu. Memangnya nggak ada bantuan dari lingkungan sekitar sana, Mas? Lingkungan kami juga orang susah semua, Pak. Kami cuma bisa saling bantu tenaga. Tapi buat beli kayu dan genteng, kami nggak punya apa-apa. Saya tadi hampir menyerah, Pak. Saya hampir pulang dengan tangan kosong. Tapi saya lihat Bapak, hati saya bilang kalau Bapak mungkin adalah jawaban dari doa anak-anak yatim kami malam tadi. Saya tidak minta banyak, Pak. Secuil kebaikan dari Bapak akan sangat berarti buat atap tempat tinggal mereka. Mas Aris, saya salut sama perjuangan kamu buat anak-anak itu. Jarang ada orang muda yang mau capek-capek begini buat orang lain. Jangan berkecil hati ya. Gusti Allah itu nggak tidur. Ini ada sedikit rezeki. Kebetulan saya baru saja cairkan uang buat proyek. Ada 1 juta di situ. Tolong gunakan buat benerin atapan di asuhan itu ya. Tolong sampaikan salam saya buat anak-anak. Minta mereka doakan supaya urusan saya selalu lancar. 1 juta, Pak? Ya Allah, Bapak, terima kasih banyak. Saya nggak tahu harus bilang apa. Bapak benar-benar penyelamat kami. Saya janji, Pak, setiap paku dan kayu yang terbeli dari uang ini akan jadi saksi kebaikan Bapak di akhirat nanti. Anak-anak pasti senang sekali. Mereka nggak akan kedinginan lagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama, Mas. Semangat ya perjuangannya. Saya duluan. Satu juta dalam sekali ngomong. Gila, bener-bener gila. Seumur hidup aku jadi kuli, belum pernah aku pegang uang segini banyak hasil kerja 1 hari. Ternyata benar kata orang, jadi orang jujur itu cuma buat orang bodoh yang gak punya otak. Lihat ini, orang kaya itu ternyata gampang banget dibego-begoin. Cuma modal cerita atap roboh, langsung keluar 1 juta. Padahal atap rumahku sendiri yang bocor gak ada yang peduli. Besok-besok aku harus cari orang yang lebih kaya lagi. Kenapa baru sekarang aku sadar ya? Kerja keras itu gak ada gunanya. Yang penting itu kerja cerdik. Maaf ya Pak Dermawan. Doanya silakan Bapak ambil. Uangnya biar aku yang amankan. Siti, bangun. Lihat ini, aku bawa apa? Jangan menangis terus, matamu nanti bengkak. Sini, panggil si Dedek, kasih dia susu yang benar, jangan dikasih air gula terus. Malam ini kita makan enak. Mas, ini beneran? Kamu beli semua ini? Banyak banget, Mas. Ada martabak juga. Susu si Dedek yang mahal ini juga kamu beli? Beli dong, pakai uang tunai, nggak pakai ngutang. Kamu lihat ini baru hasil 1 hari, Siti. Kamu nggak usah pusing lagi soal beras habis atau kontrakan yang nunggak. Besok aku bayar itu semua. Mas, tunggu dulu. Uang ini banyak banget. Kamu dapat dari mana uang sebanyak ini dalam 1 hari? Kamu bilang tadi pagi mau izin nggak kerja ke proyek. Terus kamu dapat uang ini dari mana? Mas, nggak berbuat yang aneh-aneh kan? Aneh-aneh apa maksudmu? Kamu pikir suamimu ini maling? Begitu cara kamu berterima kasih? Aku pulang bawa makanan, bawa solusi buat hidup kita. Tapi yang keluar dari mulutmu malah tuduhan. Bukan begitu, Mas. Aku cuma takut. Kita ini orang susah, tapi kita nggak pernah punya uang sebanyak ini sekaligus. Mas kerja apa? Kamu ketemu siapa? Tolong jujur sama aku, Mas. Aku nggak mau anak kita dikasih makan dari uang yang nggak jelas asalnya. Aku lebih baik makan nasi garam daripada... Cukup, Siti. Nggak usah bawel nanya-nanya. Kamu itu tugasnya cuma urus rumah dan urus anak. Sekarang ada uang, hidup jadi enak. Tinggal dinikmati saja susah banget sih.
Apa kamu mau aku balik jadi kuli lagi? Mau aku pulang dengan punggung encok dan cuma bawa uang 50.000 yang langsung habis buat bayar hutang kerupuk? Itu yang kamu mau? Tapi Mas, kalau caranya salah, nanti kita yang kena batunya. Dengar ya, nggak ada yang salah kalau tujuannya buat perut kenyang. Dunia ini nggak butuh kejujuranmu, Siti. Orang jujur itu cuma jadi injakan orang lain. Sekarang aku sudah tahu cara mainnya. Aku sudah tahu cara cari uang yang cepat dan gampang. Kamu nggak usah banyak tanya soal dari mana, siapa, atau gimana caranya. Yang penting sekarang kontrakan lunas, perut kenyang, dan kamu nggak perlu nangis lagi tiap malam karena beras habis. Tutup mulutmu, simpan uang itu, dan masakan aku ayam itu sekarang. Jangan rusak suasana hatiku yang lagi bagus ini. Paham? Sejak hari itu, hidup Aris berubah total. Tidak ada lagi bekas semen yang melekat di kulitnya. Tidak ada lagi keluhan tentang pinggang yang mau patah. Setiap pagi, ia berangkat dengan baju rapi untuk mencari target yang bisa ia tipu atas dalih penggalangan dana panti asuhan. Dengan akting yang semakin sempurna, uang mengalir masuk ke sakunya seperti air. Aris merasa telah menaklukkan dunia. Tanpa sadar, ia sedang membangun neraka di rumahnya sendiri. Jadi ini kerjaan kamu selama ini, Mas. Ini alasan kenapa kamu selalu bawa uang banyak. Kamu jual nama anak yatim buat kita makan. Oh, jadi kamu berani bongkar-bongkar barang pribadiku sekarang? Siapa yang suruh kamu lancang begitu? Hah? Tega kamu, Mas. Tega. Aku pikir kamu dapat kerjaan halal di luar sana. Aku pikir Tuhan benar-benar kasih jalan setelah kita susah payah. Tapi ternyata kamu jadi penipu. Kamu kasih anak kita susu dari uang hasil membohongi orang-orang baik. Kamu gak takut kualat, Mas? Itu uang orang susah, uang orang yang niatnya sedekah. Kualat? Lihat dirimu sendiri, Siti. Sebelum ada uang ini, kamu tiap hari menangis karena lapar. Apa itu yang kamu sebut berkah? Apa itu yang kamu banggakan dari kejujuranmu? Hah? Dengar ya, orang-orang itu gak rugi. Mereka kasih uang karena mereka ingin merasa jadi orang baik. Ya sudah, aku kasih kesempatan buat mereka merasa suci. Aku nggak nodong mereka pakai pisau. Mereka sendiri yang kasih uangnya ke aku. Aku cuma kasih mereka cerita yang mereka pengen dengar. Istighfar, Mas. Tolong. Aku nggak mau makan uang haram ini lagi. Kita balikin semuanya. Kita mulai dari nol lagi. Aku rela kerja jadi buruh cuci. Asal kita nggak menipu begini. Tolong, Mas. Demi anak kita. Alah, buruh cuci kamu bilang. Kamu pikir gaji buruh cuci bisa beli susu kaleng yang sekarang kamu kasih ke anakmu itu? Jangan sok suci kamu jadi perempuan. Selama ini kamu makan enak, tidur nyenyak, nggak pernah lagi ditagih kontrakan. Itu semua karena otakku, bukan karena doa-doa bodohmu itu. Kamu itu cuma perempuan nggak berguna yang taunya cuma terima beres. Kalau bukan karena aku yang putar otak jadi penggalang dana ini, mungkin kita sudah jadi gelandangan di bawah jembatan. Kamu harusnya sujud syukur punya suami pinter kayak aku, bukan malah menceramahiku soal dosa dan pahala. Kamu sudah berubah, Mas. Kamu bukan Aris yang aku kenal. Kamu sudah jadi setan karena uang ini. Terserah kamu mau panggil aku apa. Yang jelas, besok aku tetap berangkat. Dan kalau kamu berani buka mulut ke tetangga atau polisi, jangan harap kamu bisa lihat anak itu lagi. Makan saja tuh imanmu, aku mau tidur. Ada apa ini rame-rame? Pak RT, ada masalah apa ya malam-malam begini? Nggak usah akting lagi kamu, Riz. Kami sudah tahu semuanya. Sudah seminggu ini kami curiga melihat kamu yang tiba-tiba kaya, padahal nggak pernah kelihatan berangkat ke proyek lagi. Kami sudah cross-check ke alamat panti asuhan yang ada di kotakmu itu. Ternyata alamatnya cuma tanah kosong. Penipu kamu, Riz. Tega banget kamu pakai nama anak yatim buat foya-foya. Tadi siang aku lihat sendiri kamu turun dari taksi. Gaya banget. Padahal uangnya hasil malak sedekah orang. Tunggu dulu, Pak. Ini salah paham. Saya memang lagi bangun panti itu, tapi pelan-pelan. Uangnya saya simpan buat beli tanahnya dulu. Kalian jangan langsung nuduh begitu dong. Beli tanah apanya? Aku yang kasih kamu uang 100.000 kemarin karena kasihan. Ternyata malah buat kamu beli rokok mahal dan motor baru. Kamu ini manusia atau iblis, Riz?
Itu hak saya. Saya yang capek jalan kaki seharian. Orang-orang itu kasih ikhlas. Saya nggak maksa. Kenapa kalian yang repot? Harta kalian nggak berkurang kan? Bukan soal berkurang harta kami, Riz. Tapi kamu sudah ngerusak kepercayaan orang buat berbuat baik. Karena orang-orang kayak kamu, panti asuhan yang beneran butuh bantuan jadi nggak dipercaya lagi. Kamu sudah makan uang haram, Riz. Ampun, Pak. Ampun. Saya terpaksa. Saya butuh uang buat anak bini saya. Jangan begini, Pak. Mas Aris, Pak, tolong jangan. Kasihan suamiku, Pak. Mas, ayo minta maaf, Mas. Balikin uangnya. Gak ada maaf buat penipu kayak kamu. Makan tuh uang anak yatim. Padamu ya Allah, dengan hati yang penuh Sudah, berhenti. Dia sudah nggak napas lagi. Telah lalu terima. Mas Aris, bangun, Mas. Ya Allah, kenapa jadi begini? Mas. Aku bersujud dan berjanji kan ku jaga iman ini. Bimbing aku di jalanmu hingga akhir waktuku.